Dan juga karena telinga panjang ini merupakan proses pembentukannya sepanjang hidup seseorang dari Oke. kecil. Ya, karena sekarang ini kita tidak bisa mengatakan boleh tidak boleh karena budaya memanjang telinga ini sendiri di Dayak sendiri sudah tidak dipertahankan oleh masyarakatnya sendiri. Wadah untuk tempat untuk melestarikan kebudayaan. Karena Lamin Adat sendiri mencerminkan budaya dan tradisi karena di situ ada ukiran-ukiran yang ditampilkan di situ. Jalan-jalan ke Gunung Kidul, jangan lupa mampir ke Bantul. Selamat datang di Asal Usul, makin tahu, makin mantul. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur, ada Bapak Nuh Lenjau MPD. Ya. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Ini selamat apa aja nih, Ya. Pak Nuh ya. Selamat siang Pak Saparudin. Ya. Aduh, lengkap banget nama saya Pak. Pak Sapar ya. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini Asal Usul. Kita mau tahu supaya makin tahu makin mantul begitu. Baik. Pak Nuh ya. Pak Nuh, ini sedikit kita berbicara mengenai identitas. Kalau orang mendengar kata Dayak, Ya. itu yang terlintas pasti adalah telinga panjang Baik. ataupun tato begitu ya. Tapi kali ini kita satu-satu dulu. Kita mau sedikit mengulik mengenai telinga panjang begitu, Pak Nuh. Sebenarnya sejak kapan telinga panjang itu ada begitu dan prosesnya seperti apa? Siapa saja yang boleh begitu memanjangkan telinganya, Pak Nuh? Baik. Mungkin sebelum saya menjawab, saya menjelaskan keberadaan Kenyah. Karena kami dari Lembaga Adat Dayak Kenyah, tentu yang kami bicarakan tentang Kenyah. Kenyah. Kita ketahui bahwa Kenyah ini merupakan salah satu dari sub Dayak, di mana di Kalimantan Timur ini ada 16 sub. Jadi dari Dayak menjadi 16 subsuku. Ya. Habis salah satunya Dayak Kenyah. Ya. Dari Dayak Kenyah 23 3 sub subsuku lagi. Kenyah, ya. Ternyata banyak banget, Pak. Ya. Oke. Nah, terkait dengan telinga panjang, mungkin kalau Kenyah ini dulu asalnya dari Malaysia, tahun berapa, lalu bermigrasi ke daerah Apokayan. Apokayan. Ya, di sana masyarakat kita sudah mengenal yang namanya telinga panjang. Ya, telinga panjang ini kalau di Kenyah itu yang memakai bisa laki-laki, bisa juga yang perempuan. Oke. Tentu mengapa sampai bertelinga panjang, setiap suku tentu punya alasan yang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat, dengar dari apa yang diceritakan orang dulu bahwa telinga panjang ini pertama untuk membedakan dengan makhluk yang lain, misalnya dengan binatang. Jadi kita harus bertelinga panjang supaya berbeda dengan yang namanya monyet, dengan binatang lain. Kemudian dulu dianggap bahwa telinga panjang itu memperindah penampilan, ya bisa dianggap cantik. Jadi kalau dia perempuan, ya terlihat cantik. Dan juga untuk menggambarkan status sosial masyarakat. Karena di masyarakat itu kita kenal yang namanya, di Kenyah itu ada yang namanya Paren dan Panyen. Paren dan Panyen. Panyen. Ya, itu dulu masih dikenal, dianggap sebagai kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Yang bangsawan yang Paren. Paren bangsawan, yang Panyen masyarakat biasa. Ya. Nah, ketika telinga panjang ini dipakai, tentu di situ ada pembeda sedikit. Ada dalam hal pemakaiannya itu. Tapi di dalam bentuk, berbedanya itu dalam bentuk antingnya. Ketika dipakai oleh pria, di situ bedanya di situ. Tapi kalau di wanita, memakai telinga panjang itu menunjukkan kecantikan seorang wanita. Dan tentu tujuannya adalah juga menggambarkan bahwa seorang wanita Dayak itu diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan dalam hidup. Jadi dia diajarkan untuk kuat dalam menghadapi
kehidupan kehidupan, begitu. ya, begitu, ya. Itu pesan moralnya Ya, pesan dengan memanjangkan telinga. telinga, ya. Nah, perbedaan di telinga yang dipakai oleh kenyah ini, kalau yang pria di atas bahu, kalau Yang pria di atas bahu, Iya. kalau yang perempuan, wanita bisa sampai di dada, oke, itu paling panjang. ya, Ada yang lebih panjang lagi? mungkin sampai di situ. Sampai di ya. situ. Dan juga karena telinga panjang ini merupakan proses pembentukannya sepanjang hidup seseorang dari Oke. kecil. Dari kecil. Ya, ketika dia masih bayi sudah ditindik, dibuat lubang. Nah, ketika umur sudah agak besar, 3 tahun sudah dibuat lubang. Nah, ketika sudah mulai lebih kuat, lalu ditambahlah pemberat telinga itu, Mhm. dan semakin berumur ditambah dan semakin panjang. Oke, jadi sebenarnya untuk memanjangkan telinga itu tidak langsung instan. Iya. Mulai dari umur berapa, Pak? Kira-kira Kemungkinan ya di umur 3 tahun. 3 tahun Dikasih kayu, lubang kayu dulu. Nanti setelah itu baru diberi dikasih pemberat. Pemberat pelan-pelan. Ketika usianya bertambah, ditambah. Jadi semakin tahun semakin ditambah, semakin tahun semakin ditambah begitu. Kalau di luar kan kayak misalnya yang ada yang memanjangkan leher kan seperti itu juga ya Pak Iya. Nuh ya. Yang semakin tahun ditambah Iya, satu, mungkin. tambah satu. Kalau ini kan untuk memanjangkan telinga, jadi semakin tahun tambah lagi beratnya satu begitu. Ya bisa bukan per tahun, tapi tergantung kesanggupan dari dia menanggung telinga tersebut. Ya. Jadi kalau merasa sanggup ditambah lagi. Iya. Mungkin begitu. Seperti itu. Ya. Dan itu untuk perempuan yang memang dia cenderung lebih panjang Ya. telinganya dibanding laki-laki. Ya. Dan ini semua boleh. Kan tadi subsuku Dayak Kenyahnya sendiri ada 23 tadi. 23. Itu semuanya menggunakan telinga panjang atau pilihan sebenarnya Pak Nuh? Kita lihat bahwa ini kan sudah tidak ada lagi, sudah jarang sekali. Mungkin dulu itu ya semuanya pakai. Semuanya seperti itu. Tapi berdasarkan fakta yang ada ini ada kecenderungan memang ada satu sub yang memang agak dominan dalam penggunaan telinga panjang dengan semua sub itu tentu punya hak yang sama untuk memakai atau tidak. Karena tidak ada yang mengatakan sub ini boleh tidak boleh karena semua Kenyah itu sama saja. Oke. Karena dalam rumpun bahasa Kenyah itu budayanya hampir sama. Sama. Cuma faktanya sekarang mungkin tersisa ada satu sub yang memang agak dominan dalam penggunaan telinga panjang. Itu subsuku apa Pak? Kalau kita bilang itu di sekian sub itu salah satunya subsuku Pakung. Pakung. Ya, mereka agak masih banyak yang memakai, tapi apakah masih bertahan atau tidak kita sudah Belum ada ini lanjutan lagi begitu ya. Oke. Nah, Pak Nuh kalau berbicara mengenai tadi kan bagi masyarakat Kenyah itu siapapun boleh begitu. ya. Di luar itu apakah misalnya nih kalau contoh saya punya anak, apakah boleh saya punya anak untuk saya panjangkan telinganya begitu? Saya bukan dari Kenyah begitu, saya bukan dari Dayak begitu. Apakah boleh Pak Nuh? Orang seperti itu? Mungkin saja, karena sekarang ini kita tidak bisa mengatakan boleh tidak boleh, karena budaya memanjang telinga ini sendiri di Dayak sendiri sudah tidak dipertahankan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, bagaimana kita melarang sementara yang pakai saja tidak ada? Tidak ada. Dari suku aslinya saja jarang begitu ya, Pak Nuh ya. Ya. Oke, jadi bisa saja kalaupun misalnya mau mungkin sebagai apa ya, tampilan juga bisa bukan aksesoris juga ya kalau yang untuk memanjakan telinga. Tapi kalau kita berbicara mengenai telinga panjang ini, sejak kapan akhirnya mulai berkurang begitu Pak Nuh? Sepengetahuan dari lembaga adat nih. Ya, berdasarkan bincang-bincang dengan warga, ya tentu belum ada penelitian kapan itu tidak dipakai lagi berdasarkan apa yang dari masyarakat ke masyarakat bicara bahwa masyarakat kita dulu itu tahun terakhir Kenyah ini rata-rata tidak memakai telinga panjang ini sekitar tahun 1950. Karena apa? Angkatan itu dari tahun 50 ke atas ketika mereka berumur
5-7 tahun sudah berontak dengan telinga mereka yang mereka pakai itu. Mungkin melihat teman-temannya tidak panjang telinganya, kok telinga saya panjang Iya. gitu. Jadi mereka sudah tidak menggunakan itu, bahkan yang sudah terlanjur punya Panjang? telinga sebelum tahun 1950 itu mereka potong. Jadi dipotong. Jadi ketika 50 ke atas sudah tidak ada lagi yang memakai telinga panjang itu. Kalaupun ada yang sampai sekarang, mungkin karena punya alasan tersendiri untuk tetap memakai itu. Jadi memang ini juga tidak diwajibkan untuk saat ini begitu Pak Nuh? Ya, karena tentu pilihan setiap warga sebagai masyarakat itu apakah orang tuanya, kan itu keputusan orang tua, karena yang melobangi kan orang tuanya. Anaknya masih kecil kan belum tahu apa-apa. Nah, ketika dia dilobangi dan ketika dia sudah sadar akan keberadaan di tengah masyarakat dan dia berbeda, tentu apakah dia senang memakai itu atau tidak. Tapi faktanya mereka tidak mau memakai itu. Pak Nuh pernah nggak misalnya ketemu orang yang pernah memanjangkan telinganya, tapi terus pada saat di lapangan atau pada saat mereka berinteraksi dengan masyarakat luar, kok telingamu panjang begitu? Atau misalnya kesulitan dapat kerja, misalnya pada saat telinganya panjang, ada nggak dapat info-info kayak yang gitu? kita tahu sekarang ini, yang tersisa itu mereka yang berumur 70-an. 70-an? Iya. Berarti memang yang sudah lanjut yang masih tersisa. Jadi yang kesulitan seperti Bapak bilang tadi mencari kerjaan tentu tidak ada karena mereka sudah tidak pakai. Pertama yang kami pernah dengar, mereka yang sudah pernah pakai telinga panjang, ketika bergaul dengan teman yang tidak pakai telinga panjang, teman-temannya ini membuli, mengolok-olok mereka. Ya. Akhirnya mereka mungkin merasa malu, ya dipotong. Apalagi kalau mereka sekolah, datang ke kota, melihat pergaulan yang sudah sangat heterogen, mereka melihat mereka berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah, kesadaran itu merasa malu untuk memakai itu. Oke. Jadi yang awalnya dulu kalau mendengar cerita dari Pak Nuh, awalnya dulu justru orang tua dulu mengidentitaskan atau menandakan bahwa dia ini adalah manusia begitu supaya membedakan dengan hewan begitu. Misalnya kayak dengan monyet begitu, akhirnya kupingnya dipanjangkan begitu. Tapi seiring berjalannya waktu juga bergeser, mungkin melihat pergaulan teman-temannya, oh kupingnya nggak panjang begitu. Akhirnya yang sudah terlanjur bahkan ada yang dipotong juga begitu, Pak Nuh. Oke. Dari Lembaga Adat Dayak Kenyah, apa yang menjadi upaya yang dilakukan nih? Ini kan salah satu bentuk budaya. Identitasnya orang Dayak begitu Pak Nuh. Apakah misalnya ada himbauan kalau misalnya anaknya mau boleh nih dipanjangkan telinganya gitu. Ada nggak Pak Nuh? Baik. Memang sangat disayangkan sekali bahwa salah satu tradisi kita yang telinga panjang ini bisa punah, bisa tidak terpakai. Padahal kalau kita lihat sekarang kan justru itu menjadi salah satu daya tarik wisata ya. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga adat untuk menarik minat, untuk menyadarkan mereka bahwa budaya, ciri khas budaya itu perlu dipertahankan. Tapi terkait dengan telinga panjang, sejauh ini lembaga adat tidak pernah membuat semacam keputusan apakah semua warga diperpanjang telinga, karena itu hak setiap orang. Dan juga tidak ada kewajiban sebagai warga negara atau sebagai warga Dayak untuk telinga panjang. Itu pilihan. Yang bisa dilakukan lembaga adat tentunya menyadarkan warga untuk selalu mencintai budayanya yang tidak bertentangan dengan budaya sekarang, tentu yang bisa dilestarikan. Tentu banyak, kalau Kenyah ini kan kaya dengan budaya yang bisa disaksikan oleh kita sendiri. Kalau yang dilakukan lembaga adat dalam hal melestarikan budaya, tentu dalam hal ini ada dua aspek. Pertama yang terkait dengan penyediaan sarana-prasarana. Karena untuk melestarikan itu harus ada sarana-prasarana dulu. Salah satunya adalah setiap kampung Dayak itu harus ada lamin adat. Jadi setiap kampung adat harus ada lamin adatnya. Iya, karena itu salah satu wadah untuk mengembangkan adat dan budaya kita. Kalaupun
sudah ada kalau bisa dilestarikan. Gitu. Ya. Contoh misalnya kalau di Samarinda kan ada pampang. Ya, mungkin ya kalau elemen adat sudah kurang bagus ya direhab. Ya, jadi itu merupakan salah satu wadah untuk tempat untuk melestarikan kebudayaan. Karena elemen adat itu sendiri mencerminkan budaya dan tradisi karena di situ ada ukiran-ukiran yang ditampilkan di situ. Nah, itu salah satu yang berbentuk fisik. Kemudian lagi kalau terkait dengan usaha untuk melestarikan budaya dan tradisi Kenyah ini, setiap desa, kabupaten atau provinsi itu kalau harus ada institusi yang harus mengurus masalah adat, yaitu lembaga adat. Lembaga adat. Jadi dalam hal ini harus terbentuk yang namanya lembaga adat untuk sebagai salah satu wadah untuk mengurus terkait adat. Nah, selebihnya adalah setiap kampung itu selalu ada event-event yang bisa dipakai untuk wadah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya di kampung ini ada acara Mecak Undat, ada yang namanya Mecak Undat itu kalau bahasa Indonesianya Pak Noh. Itu kalau undat itu sendiri semacam tepung ya, ditumbuk, beras ditumbuk. Oh, jadi ini pesta panen bukan? Iya, habis pesta panen. Pesta panen, Mecak Undat, pesta Ya, panen. ya. Oke. Termasuk syukuran itu seperti uman jenai dan itu. Nah, itu melalui acara-acara seperti itulah seni budaya masyarakat ditampilkan. Ditampilkan. Itu salah satu itu. Kemudian ada yang namanya Penok Tawai. Penok Tawai. Ya, ini kegiatan apa juga? Tahunan juga? Ya, karena di Kenyah ini, kampung Kenyah di Kalimantan Timur ini, yang dihuni oleh Kenyah itu ada 63 kampung atau desa. Nah, setiap kampung itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk seperti mubas misalnya. Kalau setiap sub itu diadakan mubas, contohnya lepok jalan, ada mubas lepok jalan. Nah, itu namanya Penok Tawai. Nah, di situ ada kegiatan itu mungkin diadakan di suatu kampung. Nah, di event itulah kegiatan-kegiatan budaya ditampilkan seperti lomba-lomba, baik itu lomba tarian, musik, olahraga tradisional seperti menyumpit dan seperti lomba perahu dan sebagainya. Itu ditampilkan juga. Ya. Oke, Pak Nuh, kita balik lagi terkait mengenai telinga panjang. Ya. Ini yang juga menjadi tadi adalah salah satu identitas begitu. Ya. Itu dulu kalau misalnya orang pembedanya nih, ini dia bangsawan begitu atau rakyat biasa, dari mana membedakannya Pak? Kalau untuk perempuan mungkin enggak, karena sama saja. Kalau perempuan sama saja? Kalau laki-laki itu dari model daripada antingnya. Oke. Tapi kita nggak bisa bicara di sini karena tidak ada contohnya. Itu. Jadi yang membedakan dia seorang bangsawan atau rakyat biasa itu dari bentuk antingnya. Ya. Itu dia. Oke, kalau mungkin yang rakyat biasa mungkin antingnya juga biasa saja begitu. Tapi umumnya bahannya apa Pak? Dari tembaga atau kuningan. Tembaga atau kuningan. Iya. Itu. Beratnya sesuai dengan kemampuan juga. Kemampuan juga. Iya. Paling berat berapa Pak? Ya kita belum, kami sendiri belum tahu beratnya berapa itu. Ya. Tapi yang pasti disesuaikan dengan kemampuan si pemakai. Ya. Dan kalau yang tercatat ada nggak Pak yang saat ini ada berapa gitu yang masih telinga panjang khususnya di Samarinda atau di Kalimantan Timur? Ada data nggak Pak? Nah kebetulan kami tidak punya data itu. Jadi kami tidak bisa membicarakan karena tentu karena mereka yang sudah tersisa ini mereka yang sudah lanjut usia, ya mudah-mudahan masih ada. Karena namanya sudah lanjut usia ya mudah-mudahan masih bertahan. Kalau yang saya perhatikan beberapa kali kita ke Desa Budaya Pampang itu kan ada beberapa tuh Pak. Iya. Ada beberapa yang masih mempertahankan, yang masih telinga panjang. Bahkan ini jadi salah satu ciri khas daya tarik ketika misalnya orang berkunjung, foto dengan mereka begitu. Nah, biasanya kalau orang Dayak Kenyah ini identitasnya selain telinga panjang apalagi Pak Nuh? Kalau tato ini Kenyah juga? Ya, kalau tato Kenyah ada. Kenyah juga. Ya, tato tentu sama dengan suku Dayak yang lain punya tato, tapi mungkin yang membedakan Kenyah dengan suku Dayak yang lain itu terkait siapa yang memakainya. Oke.
Kalau tadi telinga panjang itu siapa saja boleh memakainya, mau dia rakyat biasa, masyarakat biasa atau orang bangsawan begitu turunan. Kalau tato tidak boleh sembarang orang. Kalau di Kenya itu ada yang namanya kepala adat itu tidak memakai tato. Justru kepala adat tidak memakai tato. Ya, nggak pakai tato. Kalau di suku lain mungkin Mungkin ada. Ya. Nah, di Kenya ini yang memakai itu ada yang namanya kita sebut pegawa. Pegawa adat. Mereka itu satgas lembaga adat. Kalau mungkin bahasa Indonesianya disebut apa pasukan kah Pasukan. atau satgas gitu ya. Mereka yang memakai tato itu. Tato itu. Dan tatonya juga mungkin macam-macam, motifnya beda-beda juga. Kalau Kenya umumnya itu ukiran saja. Ukiran saja. Kalau suku lain mungkin ada beda-beda. Kalau Kenya ini ukiran. Itu biasanya tatonya yang terlihat atau yang tidak terlihat? Maksudnya yang misalnya terlihat di lengan? Ya, di lengan. Oh, di lengan. Ya, di lengan dan di kaki. Kalau yang perempuan mungkin ada juga sampai di paha, Oh. di betis. Ya. Oh, jadi kalau yang tato ini laki perempuan juga bisa? Boleh. Boleh memakai. Ya. Cuma bentuknya saja yang agak berbeda gitu ya. Yang berbeda. Ya. Masih ada yang bertato nggak, Pak? Yang di sekarang? Teman-teman di lembaga adat itu ada yang bertato? Kebetulan karena kita di kota dan mereka juga kebanyakan ya bersosialisasi dengan masyarakat luar, kemungkinan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi mungkin yang di pedalaman sana Masih ada saja masih yang ada pakai itu ya. yang memakai tato. Iya. Kan kalau yang saya dengar informasinya bahwa memang penggunaannya atau pemakaiannya, pembuatannya itu masih manual. Ya. Tidak, jadi masih di betul-betul satu-satu, dan itu sakit kayaknya Pak kalau saya lihat. Ya pasti. Pasti. Ya. Dipakai pakai duri kan. Bahkan pakai duri Pak ya, bukan kalau yang sudah ini kan pakai jarum begitu. Ya mungkin saja sekarang nih pakai jarum Sudah ada jarum Kalau juga. awal dulu tuh pakai duri. duri. Ya. Tapi sekarang ini kalau sudah ada alat yang modern ya pakai jarum. Pakai jarum. Baik, Pak Nuh, ini selain telinga panjang, juga tato, salah dua identitas dari masyarakat Dayak khususnya Kenyah gitu. Yang saat ini yang terus dikembangkan begitu, yang ingin diangkat, terlebih kita IKN nih Pak Nuh sekarang. Baik, iya. Apa yang menjadi concernnya dari lembaga adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur Pak Nuh sekarang? Kalau terkait dengan warga kami ya, tentu kami berharap warga kami ini menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan IKN ke depan. Tentu dalam hal ini ya, pertama pendidikan dulu. Nah, terlepas dari itu, kalau terkait dengan adat tradisi, ya harus memperkuat diri terkait dengan tradisi-tradisi yang sudah ada. Misalnya tari-tarian, anak-anaknya dilatih untuk menari lah. Tapi pelibatan generasi muda ada gak Pak? Ya setiap kampung selalu ada pelatihan menari-menari itu. Karena ada event kan, selalu ada event. Lalu setiap kampung ada pertandingan-pertandingan, baik itu tarian tunggal, tarian perang, tarian datun julut, yang namanya datun julut itu bergrup gitu ya. Jadi itu merupakan upaya untuk membuat generasi muda ini tetap memiliki keterampilan untuk menari, termasuk main musik sampai. Musik sape atau sampai sih Pak? Sampai. Kalau Kenya itu sampai. Sampai. Ya. Kan ada sape, ada sampai. Iya. Jadi sebenarnya sama aja. Cuma kalau misalnya di Kenyah sampai. Sampai. Oke. Jadi anak-anak ya kalau ada kegiatan pondok tawai, ada acara-acara di masyarakat ya ditampilkan. Ditampilkan. Nah, salah satu itu kemudian ya menari, lalu mengukir. Ukiran. Oh, ini itu juga masih dikembangkan juga sekarang. Cuma nggak semua bisa mengukir, karena itu tergantung bakat dalam menggambar ya. Nah, untuk melestarikan itu tentu seperti membuat lamin adat, ada ukirannya, dipakailah itu. Ada peti mati, dipakailah ukiran itu. Oh, untuk peti jenazah juga ada pakai ukiran juga. Tapi itu juga untuk masyarakat. Ada kelasnya lagi. Oh, tertentu juga. Ya, kelas bangsawan itu ukirannya beda. Ukiran, Kalau yang masyarakat biasa diukir atau enggak, Pak? Tidak pakai ukiran. Jadi peti biasa. Peti biasa. Itu selalu diterapkan itu. Selalu diterapkan. Kemudian kalau terkait dengan pelestarian
olahraga tradisional misalnya menyumpit, ya kan selalu ada Masih event-event itu. terus ada begitu ya Pak ya. Karena di Kenyah ini juga dikenal dengan adanya menyumpit. Dan juga ya seperti lomba perahu, Ada alut juga. pasa ya, diadakan lomba itu. Cuma kita nggak bisa lepas dari campur tangan pemerintah dalam hal ini ya. Benar. Kalau dengan terkait dengan pelestarian situs atau sarana-sarana, tentu Dinas Kebudayaan lah yang paham masalah itu. Dan mengenai event-event kan Dinas Pariwisata lah ya. Tentu itu ranahnya pemerintah. Tapi Pak Nuh, ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita, tantangan terberat saat ini apa sih Pak Nuh? Terutama untuk anak muda nih, yuk kita ini loh budaya kita gitu. Jangan sampai kita sudah di IKN, nanti orang masuk ini 2024 orang akan banyak berdatangan gitu. Takutnya justru budaya luar justru yang berkembang di daerah kita. Kita yang asli sini takutnya jadi penonton aja gitu Pak Nuh. Ya, seperti tadi bahwa sebagai generasi muda ikuti perkembangan yang ada. Asah keterampilan dan pengetahuannya. Terutama anak-anak ini ya ikutilah pendidikan dengan benar. Karena melalui pendidikan sajalah kita bisa menghadapi tantangan ini. Bersaing. Iya, bersaing ini. Apalagi IKN ini tentu tuntutannya berbeda. Harus orang yang berkualitas. Baik itu moral maupun pengetahuannya. Nah, dalam hal ini kami sebagai warga Dayak harus pintar-pintar menyaring, terutama dalam hal ini budaya yang baik diserap. Misalnya budaya tepat waktu, budaya disiplin, budaya menghargai orang lain, dan budaya antri. Karena itu budaya itu kan tidak ada di kita, tapi itu harus kita budayakan itu. Kemudian di Dayak itu sendiri memang ada istilah, ada budaya malu, ada budaya kasih terhadap sesama, dan ada budaya harga diri. Kalau bahasa Kenyang itu ada sae, penyee, ada budaya penglesau, dan ada budaya bawa, harus bawa. Nah, dalam hal ini sebagai generasi muda harus ada rasa malu. Malu memiliki moral yang tidak baik. Harus malu dengan hal-hal yang tidak bagus, dan memiliki kasih sayang terhadap sesama, menghargai orang tua, menghargai sesama, dan punya bawa itu artinya punya harga diri, harus sama dengan suku lain. Karena kita ini sama di mata Tuhan. Baik. Pak Nuh Lenjau, terima kasih sudah bersama di kebersamaan kita kali ini. Ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan di lain waktu kita ngobrol lagi karena masih banyak sebenarnya. Mulai dari tariannya ada, ya terus juga nanti kegiatan-kegiatan budaya tradisinya, ya. Atau misalnya ritual-ritualnya kan banyak tuh. Nanti ada yang belian, ada yang misalnya ketika dia nanti melahirkan seperti apa, 7 bulanan juga seperti apa, kan banyak tuh Pak. Banyak. Nanti di sesi berikutnya Pak ya. Baik, siap. Terima kasih Sekretaris Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur, Bapak Nuh Lenjau MPD yang sudah bersama kita di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami. Asal usul makin tahu makin mantul. Sampai jumpa.